Kan dikasih bonus itu karena sebenarnya aturannya 24 aja kalau kurikulum merdeka ini kan nggak bisa terpenuhi itu. Kita sudah bikin aturan untuk ikut proyek penguatan yang IKM ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila nggak ada. Yang sampai 30 itu berarti bonus. Prof, izin, ini ketika teman-teman ini yang tidak tercover di 193.000 ini, tindak lanjutnya gimana nih, Prof? Yang tidak yang 193 tidak tercover. Iya, yang tidak tercover. Yang tidak ada formasi tahun ini, Bu. Tindak lanjut ke depannya bagaimana? Apa tetap bisa digunakan passing grade ini gugur atau tidak? Jadi kalau sekarang belum ditempatkan ini kan sebenarnya 193.000 itu yang ada kebutuhan kan hanya 169. Maksudnya itu berdasarkan hitung-hitungan kita dengan mapel para peserta para lolos PG itu dengan ini kan 193 itu mapelnya macam-macam ada. Iya betul. Nah, yang tidak yang dengan mapel-mapel itu hanya 169.078. Ya 169 seharusnya nih langsung ke serap 169.078. Namun Pemda 41.000-nya itu tidak buka. Padahal ada kebutuhan. Masuk Jabar ya. Ada lampiran kita ada. Termasuk Lampung Selatan paling itu. banyak. 3 besarnya itu Jabar, Jateng, Jatim. Jabar yang paling tinggi berarti ya. Jabar, Jateng, Jatim. Jabar paling banyak. Jabar juara Bu. Enggak, saya jawab tadi Bapak Sri Iya. dulu ya. Selesaikan Jadi dulu, kan Bu. 127.000, 186.000 itu yang langsung ada notifikasi. Anda mendapatkan prioritas, penempatannya menunggu pengumuman kemudian. Itu ya. Itu 127.186. Harusnya. Bersuara dong. Terima kasih. Bu. Alhamdulillah, Saya makasih. Yang ada aja omel-omelan. Iya, Bu. Aduh. Coba deh, kalau udah. terima kasih. Nah, tapi saya tahu yang 127.000 itu berempati pada teman-temannya, makanya diem aja gitu kan. Iya, harusnya langsung dapat formasi juga sama dengan 127.000 itu 41.892 harusnya. Inilah yang Pemda tidak buka. Saya udah bertanya Pak Messi tadi. Lalu yang mata pelajaran yang jenuh, wow banyak. Jumlahnya 24.876. Gitu ya. Terus ada pemberitaan Anda tidak dapat tempat tapi bisa memilih yang. Baik Bapak Ibu, itulah apa yang disampaikan oleh Dirjen GTK Kemendikbudristek Ibu Profesor Nunuk Suryani mengenai info penting seleksi P3K tahun 2022. Adapun kali ini kami akan memberikan materi tambahan yaitu 6 penyebab pelamar P3K tidak lulus seleksi administrasi. Yang pertama itu ijazah dan formasi tidak linier, pelamar tidak akan lulus seleksi administrasi apabila melamar ke formasi yang sama sekali tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua yaitu hasil scan dokumen dari semua administrasi itu buram. Apabila hasil scan dokumen yang dilampirkan tidak terbaca jelas atau buram, maka dapat dipastikan pelamar P3K tidak akan lulus seleksi administrasi Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga yaitu salah kamar, dalam arti salah mengunggah berkas seperti ijazah dan transkrip nilai dapat menyebabkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi yang seharusnya diunggah ijazah namun yang diunggah ikut transkrip nilai, dan begitu juga sebaliknya Bapak Ibu ya. Jadi semua dokumen harus diperhatikan betul Bapak Ibu ya sebelum diresum. Kemudian yang selanjutnya foto tidak sesuai dengan ketentuan, mengunggah pas foto tidak sesuai dengan ketentuan juga dapat menyebabkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi yang seharusnya berlatar belakang merah dan diupload berlatar belakang biru. Tidak mengakhiri pendaftaran pada kolom resume juga dapat menyebabkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar P3K yang tidak lulus seleksi administrasi dapat notifikasi di SSJSN BKN seperti berikut. Mohon maaf,
Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Sedangkan pelamar P3K yang lulus seleksi administrasi akan mendapatkan notifikasi SSJSN, yaitu selamat Anda lulus administrasi sesuai dengan instansi yang Bapak Ibu lamar ya Bapak Ibu ya. Itulah informasi-informasi yang penting yang dapat Bapak Ibu ketahui mengenai tentang yang menyebabkan Bapak Ibu tidak lolos seleksi administrasi pada seleksi ASN P3K tahun 2022 saat ini Bapak Ibu ya. Namun bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk tetap stay tune bersama kami dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk menambah semangat kami mengupdate informasi terbaru terkait seleksi P3K tahun 2022 maupun seleksi P3K tahun 2023 mendatang Bapak Ibu ya. Kita ketahui bersama bahwa batas pendaftaran seleksi P3K tahun 2022 yaitu tanggal 13 bulan November 2022 untuk instansi pemerintahan seluruh kabupaten kota untuk seleksi P3K guru maupun seleksi P3K tenaga kesehatan Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu sudah meresum maka Anda telah melewati tanggal tersebut, maka tidak bisa untuk melaksanakan pendaftaran Bapak Ibu ya. Hal ini sesuai dengan jadwal seleksi guru ASN P3K tahun 2022 bahwa pengumuman seleksi itu tanggal 31 Oktober 2022 dan pendaftaran seleksi untuk semua pelamar pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1 yaitu tanggal 31 Oktober sampai dengan 13 November 2022 Bapak Ibu ya. Kemudian seleksi administrasi tanggal 31 Oktober sampai 15 November 2022 dan pengumuman hasil seleksi administrasi untuk Bapak Guru yang P1, P2 dan P3 dan pelamar prioritas umum yaitu tanggal 16 sampai dengan 17 November 2022. Masa sanggah 18 sampai dengan 20 November 2022 dan jawab sanggah tanggal 21 sampai dengan 24 November 2022. Pengumuman pasca sanggah 26 November 2022, penilaian kesesuaian oleh Bapak Kepala Sekolah, guru senior untuk yang P2 dan P3 27 September 28 November 2022 dan penilaian kesesuaian oleh Dinas dan BKSDM untuk P2 dan P3 29 November sampai dengan 3 Desember 2022 Bapak Ibu ya. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu ya, tetap stay tune bersama kami, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu lah yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari channel kami mengenai seluruh informasi baik itu dunia pendidikan, sosial, politik dan dakwah. Bapak Ibu ya, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.